warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di buku tematik halaman 169. Disiapkan dulu ya bukunya. Siapkan bukunya, kemudian jangan lupa alat tulisnya, pensil dan penghapus. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajarkan atau membahas di halaman 169 tentang membuat laporan pengamatan tentang kebersihan pasar. Ulangi ya, membuat laporan tentang pengamatan kebersihan pasar. Pasar itu terbagi menjadi dua loh. Ada pasar tradisional, ada juga pasar modern. Nah, jika kalian pergi ke pasar tradisional, contohnya pasar tradisional yaitu pasar Rau, pasar lama, itu contoh pasar tradisional. Contoh pasar modern yaitu Indomart, Alfamart, mall, hypermart atau supermarket. Nah, itu contoh pasar modern. Sekarang, jika kalian sudah pernah ke pasar modern dan pasar tradisional, tentunya kalian bisa membedakan ya kebersihan pasar tersebut. Nah, misalnya kita di pasar tradisional, bagaimana kebersihannya? Apakah pasar tradisional termasuk lingkungan yang sehat atau tidak? Nah, kita perhatikan lingkungan tradisional. Misalnya pada buku di halaman 169 terdapat gambar A. Ini contoh pasar yang tidak sehat. Kenapa pasar itu tidak sehat? Pertama, karena banyaknya sampah yang berserakan. Banyak sampah berserakan. Dan kemudian yang kedua, sampahnya, lihat di gambar A, ada tempat sampah, hanya saja sampahnya tidak dibuang ke pembuangan akhir sampah ya, sehingga tempat sampah yang ada di tempat sampah tersebut, maksudnya sampah yang ada di tempat sampah tersebut menimbun sehingga banyak kerumunan lalat. Jadi ciri kebersihan pasar yang kedua, ciri kebersihan lingkungan pasar yang tidak sehat yang kedua adalah sampah menumpuk. Yang ketiga yaitu adanya kerumunan lalat ya, adanya kerumunan lalat. Ini adalah ciri-ciri lingkungan pasar yang tidak sehat. Sekarang kita bandingkan dengan gambar yang B. Bagaimana gambar yang B? Tentunya di gambar yang B ini tidak ada sampah, tertata rapi, dan tidak ada kerumunan lalat di atas sampah. Nah, baik anak-anak, penjelasan dari Bu Mumun bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita ulangi lagi ya, membuat laporan pengamatan tentang kebersihan sampah bisa dimulai dari pengamatan anak-anak tentang kebersihan pasar tersebut. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jika sudah paham, kita lanjut pada materi berikutnya.
Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu ada di halaman 170 ya. Perhatikan baik-baik. Di sana kita akan belajar tentang menyebutkan jenis bahan alam untuk membuat hiasan dan kerajinan. Bu Guru ulangi ya. Menyebutkan jenis bahan alam untuk membuat hiasan dan kerajinan. Nah, di sini ada kata bahan alam. Apa sih bahan alam itu? Bahan alam artinya semua bahan ya, semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Bahan alam, Bu Guru ulangi ya, bahan alam merupakan semua bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, contoh bahan alam, contohnya biji kacang hijau, biji jagung, biji kacang merah. Bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat hiasan dan kerajinan. Bu Guru tulis dulu ya, misalnya nih, bahan alam biji kacang hijau, kemudian daun dan ranting kering, daun dan ranting kering. Kemudian contoh yang lainnya juga cangkang telur bisa loh, cangkang telur. Kemudian kalau ini bahan alam ya. Kalau bahan buatan, contoh bahan buatan yang ada di halaman 170 itu misalnya manik-manik, plastisin, stik es krim atau sedotan, koran bekas dan botol plastik kita bisa gunakan untuk membuat hiasan dan kerajinan. Nah, pada kali ini Bu Mumun membuat kerajinan dalam bentuk bahan alam, yaitu bingkai foto. Mungkin nanti anak-anak bisa membuatnya ya. Boleh pakai bahan alam, boleh juga pakai bahan buatan, misalnya manik-manik, plastisin, stik es krim, sedotan, itu adalah bahan buatan. Atau seperti yang Bu Mumun buat, ini bahan dari alam. Bagaimana teman-teman atau anak-anak semuanya? Mudah bukan? Baik, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.